Saya akan sapa dulu Pak Anas. Assalamualaikum Pak Anas. Oke Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Oke, sebentar. Oke baik. Nah saya sudah bisa melihat Pak Anas di sebelah sana. Assalamualaikum Pak Anas. Perkenalkan saya Marlina. Hari ini akan membantu Pak Anas untuk menjadi moderator di kegiatan ini. Perkenalkan juga kawan-kawan kami dari Sekolah Literasi Indonesia. Ada 6 orang Pak. Nanti teman-teman ini yang akan berangkat ke daerah, kemudian membudayakan literasi di daerah seperti itu ya Pak ya. Nah, tapi sebelumnya kami ingin teman-teman ini mendapatkan pembekalan dari Pak Anas terkait dengan AKM. Tentu AKM kita tahu bahwa masih suatu hal yang baru ya Pak ya. Lalu juga banyak guru-guru di daerah juga belum terlalu memahami. Nah, harapannya kawan-kawan ini bisa menjadi agen gitu dalam memberikan pengetahuan dan juga bisa memberikan pencerahan bagi guru-guru di daerah dalam menjalankan AKM di sekolah masing-masing. Oleh karena itu, kegiatan hari ini supaya lebih berkah, kita akan buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa memberikan manfaat untuk rekan-rekan kawan SLI yang nantinya bisa disalurkan atau ditularkan ilmunya ke guru-guru di daerah seperti itu ya Pak Anas ya. Baik, untuk kegiatan hari ini saya serahkan kepada Pak Anas. Silahkan Pak Anas menyampaikan terkait dengan materi yang akan diberikan kepada kawan SLI Angkatan 4 siang ini. Baik, langsung ya Ibu ya. Ibu apa Mbak apa adik nih? Boleh Pak, Ibu juga boleh, Oh, Mbak juga boleh. boleh, tapi Mbak aja deh Pak, biar Ya, kelihatan muda. siap, siap. Sudah suara sudah cukup jelas ya. Aman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati rekan saya Pak Mulyadi selaku Kepala SMA Excellencia sekaligus penggagas kegiatan untuk pembekalan fasilitator. SLI itu apa nih Pak? SLI Sekolah. itu Sekolah Literasi Indonesia, Pak. Oh, Sekolah Literasi Indonesia. Subhanallah ya. Dan yang saya hormati juga Mbak moderator ya. Kemudian juga teman-teman semua dari fasilitator yang sudah tergabung di dalam jaringan Sekolah Literasi Indonesia yang akan ditugaskan ke daerah. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah SWT karena dengan takdir terbaiknya kita dapat berjumpa secara virtual ya, pada siang hari ini. Subhanallah, saya juga tidak pernah bermimpi bertemu dengan pemuda-pemuda, pemudi-pemudi hebat ya, yang akan berdakwah ke daerah ya, menyampaikan gagasan-gagasan pendidikan ya ke seluruh Indonesia. Ada berapa nih? 7 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 7 ya. Persis seperti mandat Bung Karno, beri aku 7 pemuda akan kuguncang dunia ya. Kalian ya teman-teman semua yang sudah terpilih ya, menjadi duta-duta dari SLI ini mudah-mudahan bisa sesuai dengan harapan dan kita semua mari sama-sama perbarui niat ya. Semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan ya, pada kegiatan ya hari ini dan selanjutnya semata-mata karena kita mencari ridho Allah SWT sehingga apapun yang tetes keringat yang kita
keluarkan hembusan nafas yang kita hembuskan, yang kita tarik semua adalah mendapat pahala dari Allah SWT. Subhanallah, saya senang sekali bergabung di dalam kegiatan ini untuk memberikan pembekalan ya, tentang AKM, bahwa ya di tahun 2021 ini Kemendikbudristek memang merubah ya, pola evaluasinya, pola ujiannya dengan sebuah asesmen yang mencakup lebih integral ya. Dengan sebutan programnya sebenarnya bukan AKM ya, bukan asesmen kompetensi minimum, namun program besarnya adalah asesmen nasional atau AN. Nah, nanti apa, mengapa, dan bagaimananya akan saya kupas untuk membekali ya. Namun sebelumnya mari sama-sama kita ingatkan kembali tadi, mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti dakwah ya Islamiyah ya, dakwah narasi literasi menjadi menyebar membumi di seluruh pelosok tanah air. Izinkan saya share, udah dibuka ya share screen-nya ya. Nah, ini yang akan saya perdalam itu tentang asesmen nasional. Sudah kelihatan Pak share saya? This meeting is being recorded. Share saya sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya. Baik, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta tak tabokin. Saya ingin memperkenalkan diri, nama saya sebenarnya Ponijan, tapi lebih sering dipanggil Anas, sehingga saya gabungkan menjadi Anas Ponijan. Berikut nih akun-akun media sosial saya, namanya sama semua, Anas Ponijan. Apalagi kalian teman-teman semua kan nih mahasiswa masih ya, generasi sangat milenial, pasti punya keempat akun ini ya. Silahkan di follow, silahkan di subscribe, silahkan kita berteman biar bisa mendapatkan literasi dan edukasi, saling berbagi, saling menginspirasi. Ini akun media sosial saya, ada YouTube, ada Facebook, ada IG, ada Twitter, semua bernama Anas Ponijan. Saya tinggal di Bekasi ya. Tepatnya di Bekasi Utara, Jalan Duta Mas, Kelurahan Harapan Baru. Kemudian ini aktiviti saya nih selaku Kepala SMA Islam PB Sudirman Bekasi ya, dan juga sebagai tim fasilitator asesmen nasional di Direktorat SMA. Kemudian saya juga hari-hari ini sedang menjadi trainer guru inovatif dengan PT Microsoft. Kalau teman-teman semua bisa googling ya, ada keterampilan pelatihan keterampilan abad 21 yang pesertanya dari seluruh Indonesia. Nah, saya salah satu master trainernya ya. Kemudian ini kita berbicara fokus pada asesmen nasional ya. Apa itu asesmen nasional ya? Bahwa asesmen nasional ini adalah sebuah pemetaan mutu pendidikan ya, pada seluruh sekolah, baik madrasah maupun sekolah tingkat SD sampai SLTA, ya, dan juga program kesetaraan ini jenjang dasar dan menengah, jadi SD sampai SMA, untuk dirancang untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan seluruhnya, jadi secara integral. Ini adalah pengertian dari asesmen nasional. Nah, dasarnya apa ini secara undang-undangnya? Ini sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dan juga PP nomor 57 tahun 2021 yang kemarin baru dilahirkan. Nomor 57 tahun 2021 ini memang
diregulasikan untuk memayungi kepentingan asesmen nasional, karena secara definitif di sana tertuliskan ya, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat terhadap pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan dalam bentuk asesmen nasional. Jadi memang dalam bentuk asesmen nasional dan analisis data satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan juga pemerintah daerah. Jadi semuanya diukur, semuanya akan dinilai. Nah, kemudian asesmen nasional ini dilaksanakan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur yang formal. Nah, ini untuk kebijakan dan dampaknya, untuk asesmen nasional, kebijakan dan dampak yang dihasilkan, yang diharapkan. Yang pertama mengenai asesmen nasional ini dilaksanakan di seluruh sekolah tanpa terkecuali. Jadi seluruh sekolah atau madrasah ini tanpa terkecuali akan melaksanakan asesmen nasional di tahun 2021 ini. Nah, hasil yang diharapkan seperti apa dampaknya? Maka akan ada pemetaan dan potret mutu baik itu SD, SMP maupun SMA di seluruh daerah. Kemudian kebijakan selanjutnya ini dilaksanakan setiap tahun. Asesmen nasional dilaksanakan setiap tahun ya di semua madrasah dan Pemda, maka dampaknya akan terpantau kinerja secara berkala yang digunakan untuk evaluasi diri. Kemudian asesmen nasional ini sebagai baseline tanpa konsekuensi pada guru, sekolah maupun Pemda. Jadi ini hanyalah sebagai baseline kalau kita ingin pesen Gojek itu sebagai titik jemput. Nah, kita jemputnya di mana? Nah, asesmen nasional ini juga tidak usah dikhawatirkan, tidak perlu diresaukan, tapi hanya sebagai pemetaan titik jemput. Oh, sekolah A jemputnya di titik A, sekolah B jemputnya di titik B. Jadi biar tidak salah jemput. Jemputnya di tahapan mana? Nanti ada tahapan-tahapannya yang sudah dirancang oleh pemerintah. Masih tahapan dasar atau perlu intervensi atau sudah terampil atau sudah mahir gitu. Itu tingkat sekolahnya. Baseline ini diperlukan untuk treatment selanjutnya. Baik treatment dari Pemda maupun pemerintah pusat ataupun dari satuan pendidikan itu sendiri. Kemudian dampaknya apa? Akan mengurangi kecemasan pemangku kepentingan dan juga menghilangkan tekanan untuk curang. Bayangkan kalau hari-hari sebelumnya dulu yang disebut dengan ujian nasional itu kan akan meranking. Bahkan tidak hanya sekolah, setiap murid saja tahu hasilnya. Kemudian sekolah akan dipaparkan di kabupaten dia nomor berapa, di provinsi nomor berapa, di nasional nomor berapa. Bahkan kalau kita runut 5 tahun sebelumnya malah untuk kelulusan. Ya. Kalau 5 tahun belakangan ini tidak untuk kelulusan, tapi untuk ranking. Biasanya Pemda ini akan menekan, gubernur akan menekan bupati, bupati wali kota akan menekan sekolah. Untuk apa? Biar Pemdanya tidak malu. Karena merupakan gengsi pendidikan itu diukur dari hasil UN. Kemudian sekolah tentunya akan menekan, kepala sekolah menekan guru, guru menekan murid, sehingga timbullah tim sukses dan sebagainya. Nah, dengan ini tidak perlu karena ini hanya sebagai baseline dan nanti ritmenya juga berbeda. Tidak ada rata-rata per sekolah maupun rata-rata pada setiap murid gitu. Sehingga tidak ada konsekuensi baik guru, sekolah maupun Pemda, apalagi siswa. Kemudian kebijakan berikutnya merupakan evaluasi kinerja. Tidak hanya berdasarkan skor rata, tapi juga perubahan skor atau tren dari 1 tahun ke tahun berikutnya. Seberapa persen kemajuan scoringnya, sehingga ini menghasilkan dampak ya, evaluasi kinerja yang lebih adil karena dibandingkan tahun sebelumnya dengan tahun sebelumnya. Kemudian ada peningkatan atau tidak, peningkatnya sejauh mana. Sehingga memperhitungkan posisi awal yang beragam dan mendorong orientasi pada perbaikan,
bukan pada perbandingan antar sekolah dan daerah tadi. Jadi bukan parameter yang gengsi-gengsian atau oh kalau nilai ujiannya jelek, daerahnya jadi jelek, sekolahnya jadi jelek. Nah, tidak. Tapi ini adalah benar-benar untuk mentreatment biar ada kenaikan-kenaikan secara signifikan, secara bertahap pada sekolah, pada Pemda, pada negara itu. Kemudian yang terakhir kebijakannya bahwa ya, hanya diikuti oleh sebagian atau sampel murid saja yang dipilih secara acak dari kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA. Di setiap sekolah dan madrasah. Jadi tidak akan menguji seluruhnya, tapi hanya sampel yang tentunya mewakili ya, ke seluruh populasinya. Kemudian dampaknya akan menegaskan bahwa AN ini bukan evaluasi individu murid dan tidak menambah beban murid di kelas tingkat akhir. Jadi kan kelas 6 tinggal ujian sekolah saja, tidak perlu untuk memikirkan ujian nasional atau asesmen nasional. Kelas 9, kelas 12 hanya memikirkan, kalau kelas 12 untuk memikirkan ujian sekolah dan juga ujian masuk perguruan tinggi atau UTBK ya, atau ujian mandiri dan sejenisnya. Jadi hanya fokus pada untuk mengembangkan ya, bagaimana dia lulus sekolah dan bagaimana mendapat perguruan tinggi yang dicita-citakan itu untuk tingkat SMA. Kemudian apa ya pentingnya ini asesmen nasional ini, bahwa keberhasilan sistem pendidikan tadi dalam Undang-Undang Sisdisnas ini, asesmen ini akan mempotret ya, kualitas daripada sekolah, sehingga keberhasilannya ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa, namun juga penguasaan materi pelajaran dan nilai ujian akhir. Kemudian difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Kemudian mengapa juga AN ini penting? Karena tantangan dari abad 21 di mana siswa harus memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan IT, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Ini kecakapan abad 21 dalam revolusi industri 4.0. Ini semua akan terkolaborasi dalam sebuah kompetensi penggunaan IT atau TIK. Dan untuk menyasar ya, yang terakhir adalah profil pelajar Pancasila. Seperti apa profilnya nanti akan coba kita dalami lebih lanjut ya. Apa itu profil pelajar Pancasila? Nah, komponen asesmen nasional ini karena AN ini untuk menghasilkan potret yang komprehensif, yang integral, yang berguna bagi sekolah, madrasah, dan Pemda untuk melakukan evaluasi diri. Kalau sekolah untuk evaluasi diri, kalau Pemda dan negara untuk menjemput, ya, menjemput sekolah, memperbaikinya dari mana, treatmentnya dari mana. Sehingga perencanaan perbaikan mutu pendidikan lebih tepat sasarannya. Ya. Nah, ini terdiri dari 3 komponen. Ya. Yang pertama asesmen kompetensi minimum yang disingkat dengan AKM. Nah, mungkin selama ini kita mengenalnya AKM. Nah, AKM ini bagian dari AN, bagian dari asesmen nasional. Ada asesmen kompetensi minimum yang mengukur literasi dan juga numerasi. Kemudian survei karakter yang mengukur kebiasaan, nilai, dan juga hasil belajar non-kognitif ya, berupa karakter dan tingkah laku, kebiasaan hidup. Ya. Kemudian ada survei lingkungan belajar ya, yang mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Nah, ini adalah ketiga aspek ini nanti yang akan diukur. Kemudian siapa diukur dengan apa nanti akan kita lihat ya.
bahwa asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur literasi dan numerasi ini dalam hal literasi membaca dan juga numerasi merupakan kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa, semua murid untuk belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat. Sehingga bisa dengan adanya pengukuran literasi dan numerasi ini mendorong guru untuk lebih berfokus pada pengembangan daya nalar daripada hanya pengetahuan atau konten yang luas, tapi dangkal daya nalarnya. Jadi hanya kalau sebelumnya itu ujian nasional hanya mengukur pengetahuan yang di susun dalam soal-soal pertanyaan, sedangkan untuk asesmen nasional ini nanti mengembangkan daya nalar dan kreativitas murid. Kemudian yang kedua survei karakter. Nah, kita ketahui karakter ini kan memang sulit diukur ya, sulit diassess secara mendalam, secara valid ya. Karena namanya karakter itu kan nilai-nilai yang hanya bisa dipotret melalui pengamatan dan instrumen-instrumen yang tidak secara faktual bisa menjawab ya. Namun ini diupayakan ya, untuk menggali informasi survei karakter ini tentang sikap, nilai, dan kebiasaan ya, yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Survei karakter ini akan memberikan sinyal bahwa sekolah perlu memperhatikan tumbuh kembang murid secara utuh ya, mencakup 3 buah dimensi, baik itu kognitif, afektif maupun spiritual. Nah, komponen yang ketiga adalah survei lingkungan belajar, mengukur kualitas pembelajaran, sejauh mana kualitas pembelajaran dari sisi perencanaan, proses, kemudian penilaiannya maupun sarananya, program-programnya seperti apa. Kemudian iklim keamanannya, inklusivitas sekolah, refleksi guru, kemudian perbaikan praktek mengajar. Ada nggak setelah ada evaluasi, kemudian ada perbaikan-perbaikan dalam perencanaan dan praktek mengajarnya. Kemudian latar belakang ekonomi murid ya, atau keluarga. Informasi dari survei lingkungan belajar ini berguna untuk mendiagnosa masalah dan perencanaan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, dan oleh dinas. Kalau sarananya kurang, seperti apa treatmentnya? Kalau kompetensi gurunya yang kurang, seperti apa treatmentnya? Nah, ini akan menjadi perbaikan-perbaikan di tahun selanjutnya. Nah, ini komponen daripada asesmen kompetensi minimum, ya, AKM, ini tadi dari sisi literasi dan dari sisi numerasi. Ada konten, ada proses kognitif, ada konteks. Dari sisi konten, untuk literasi membaca, ini menunjukkan jenis teks, kemudian menunjukkan proses berpikir dari sisi kognitif ya. Kalau dia literasi membaca ini menemukan informasi, interpretasi, dan juga evaluasi dan refleksi. Sedangkan pada numerasi ada pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Nah, ini nanti contoh-contoh soalnya akan saya share ya, lewat web dari Pusmenjar. Nanti bagaimana belajarnya nanti di sesi bagian akhir akan saya jelaskan tutorialnya menggunakan portal Pusmenjar. Jadi teman-teman semua nanti bisa mengedukasi, bisa mengeksplorasi dan juga nanti bisa memberikan pencerahan di daerah bagaimana kita mengakses dan belajar secara mandiri soal-soal literasi dan numerasi ini. Baik, saya lanjutkan. Kemudian konteksnya ini sama tentang personal, sosial budaya, dan juga saintifik. Ini adalah secara garis besar untuk komponen yang diukur melalui asesmen kompetensi minimum atau AKM. Jadi kalau kita hanya berbicaranya AKM ya, ini yang diukur.
Kemudian kalau survei karakter, maka tadi akan mengukur profil pelajar Pancasila. Profilnya seperti apa? Ada 6 karakter. Makanya agak kebalik nih Kementerian nih. Pancasila itu kan 5 sila. Nah, ini profilnya jadi 6 sila nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Profil pelajar Pancasila. Ya nggak teman-teman? Terbalik ya. Harusnya 5 sila, jadi 6 sila nih. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berpikir kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Inilah nanti instrumen-instrumen itu di dalam profil survei karakter akan mengacu pada 6 profil pemuda atau pelajar Pancasila ini. Nah, kemudian apa yang diukur dari iklim belajar dan satuan pendidikan, survei lingkungan belajar, ini juga ada 5 komponen. Yang pertama adalah iklim daripada kebinekaan di sekolah, praktik multikultural di sekolah seperti apa, sikap keyakinan guru atau kepala sekolah, kebijakan program di sekolah tentang kebinekaan. Ini yang lagi paling ngetren ya pada pemerintahan saat ini ya. Kalau tidak sesuai dengan pemerintah sedikit-sedikit diingatkan kebinekaannya. Maka ini kita kembali kepada kebinekaan iklim di sekolah. Bagaimana kita saling menghargai, saling bertoleransi, tidak ada perundungan, tidak ada bullying ya. Semuanya harapannya aman-aman saja. Kemudian iklim keamanan sekolah, ya, keamanan dan juga sikap dan keyakinan guru, bagaimana kebijakan dan program sekolah ini nanti akan disurvei melalui instrumen iklim budaya sekolah. Kemudian indeks sosial ekonomi, ya, baik itu dari sisi orang tua maupun guru, fasilitas belajar di rumah, ya, profesi orang tua, pendidikan orang tua, semua nanti diukur dengan instrumen iklim satuan pendidikan. Kemudian kualitas pembelajarannya, bagaimana manajemen kelasnya, dukungan afektifnya, aktivitas kognitifnya, nanti juga akan diukur. Kemudian yang kelima adalah pengembangan guru, refleksi perbaikan pembelajarannya seperti apa, dukungan untuk refleksi seperti apa, jadi ada monitoringnya, supervisinya, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, kan kalau setelah direfleksi dan perbaikan pembelajaran mestinya guru-guru yang kurang berkompeten itu bisa diberikan pembinaan-pembinaan ya, melalui MGMP-nya, melalui bintek-bintek dan workshop-workshop, dan guru yang berkembang bisa memberikan tutorial dan juga dikembangkan lebih lanjut tingkat kompetensinya. Kemudian ini perbedaan dari sisi format, komposisi, konteks, stimulus, format jawaban, administrasi pelaksanaan dari ujian nasional dan asesmen nasional, UN dan AN. Yang jelas bedanya cuma huruf U sama huruf A. Kita generasi UN ya, sudah mengerti ini. Bentuk format soalnya ada PG dan isian singkat, sedangkan untuk asesmen nasional ada PG kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan juga urean. Kemudian untuk UN ini pengetahuannya 40%, aplikasinya 40%, penalarannya 20%, sedangkan untuk AN ini pengetahuannya lebih rendah, aplikasinya yang paling banyak, yaitu 50%. Penalarannya 30%. Konteksnya 50% soal UN tidak menggunakan konteks, sedangkan soal AN semua soal diberikan dalam konteks personal, sosial budaya, dan assign. Kemudian untuk teks stimulusnya untuk UN hanya 100 kata paling banyak, sedangkan untuk AN ini bisa menjadi 700 kata. Sehingga memang benar-benar harus literasi, harus banyak membaca, harus banyak menyelami narasi-narasi, baik itu lewat internet maupun buku-buku yang ada di perpustakaan. Ini untuk menjawab
soal-soal ya. Untuk semua jawaban tunggal, ini disediakan soal jawaban yang terbuka. Berbasis CBT, kalau berbasis komputer yang multi-stick adaptive test, ya, MSAT. Ya. Jadi nanti apa ini multi-stick, nanti ada penjelasannya. Yang jelas seperti main game per level. Kalau levelnya belum lulus, belum naik, itu game kan begitu ya. Jadi harus per level. Kemudian tujuannya untuk asesmen nasional itu untuk apa? Ini yang pertama meningkatkan mutu pendidikan, memberi gambaran sekolah yang efektif, petunjuk arah dan praktek pembelajaran, dan memotret mutu sekolah. Nanti ini narasinya saya bagikan, nanti bisa dibaca nih tujuan konkretnya. Peningkatan mutu untuk gambaran potret sekolah dan gambaran praktek pembelajaran yang ada. Sehingga kita semua dari tujuan ini bisa untuk mengevaluasi dan memberikan treatment selanjutnya. Mutunya bagaimana ya? Untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan ya, sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Gambaran sekolahnya seperti apa, kemudian potretnya seperti apa, bagaimana tujuan dan arah praktek pembelajarannya, untuk mengembangkan karakter dan kompetensi siswa sehingga dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk berfokus pada sumber daya dan perbaikan mutu pembelajaran. Sehingga diharapkan dari 4 tujuan ini, maka pembelajaran pendidikan di Indonesia semakin tahun akan meningkat sesuai dengan tahapan-tahapan yang diharapkan. Manfaatnya ini untuk potret kualitas, untuk umpan balik, kemudian dasar penyusunan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah maupun di daerah. Inilah untuk asesmen nasional. Nah, apa dampak dari aktivitas guru dengan adanya asesmen nasional ini? Maka guru akan menyusun aktivitas pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. Apalagi kan teman-teman kan ditugaskan, diberi amanah di Sekolah Literasi Indonesia. Tentunya sangat pas sekali. Harapannya berarti nanti tujuannya tentunya bisa memberikan dampak hasil dari asesmen nasional. Tingkat literasinya harusnya siswanya kan tinggi. Karena kita memberi nama Sekolah Literasi Indonesia. Maka ini sangat korelasi, sangat sinergi dengan program sekolah asesmen kompetensi minimum ini yang berupa literasi dan numerasi. Jadi tadi fokus, guru-guru akan fokus pasti dalam literasi dan numerasi ini yang terkolaborasi dalam seluruh mapel gitu. Tidak hanya satu titik mapel, karena semua mata pelajaran ini kan literasi numerasi ini kan sebenarnya alat yang dibutuhkan oleh seluruh mata pelajaran. Ada literasinya, ada numerasinya, ada bahasanya, ada matematiknya gitu kalau secara umumnya. Nah, sehingga guru menyusun evaluasi dengan soal yang menuntut penalaran ya, atau inquiry and skill capability ya. Jadi yang menuntut penalaran, problem solving, ya, bagaimana cara memecahkan masalah, bagaimana memahami hal-hal yang hot, ya, hal-hal yang kompleks, mengkomparasi dan kemudian menciptakan gagasan-gagasan dan ide-ide yang baru, ya, yang lebih maju, ya, berbasis pada literasi dan numerasi yang sudah dia pahami gitu. Nah, kemudian ini untuk peningkatan karakter ini saya pikir kalau kita sekolah yang jadul, malah zaman dulu kita sering ada pekerja bakti, ada membersihkan suasana yang penuh dengan kegotong royongan dan penumbuhan budi pekerti yang positif, berkarakter positif ya. Itu dilakukan yang mungkin di dekade 5-10 tahun ini memang agak berkurang ya, pembiasaan karakter ini ya. Dimulai dari pertama diajarkan ya. Misalnya contoh hidup bersih, diajarkan tentang bagaimana hidup kita harus bersih, kemudian dibiasakan
membersihkan sampah yang kotor dan membuang sampah di tempatnya. Kemudian dilatih untuk konsisten, ya. Diarahkan bila tidak dikerjakan maka ia akan ditegur atau diberikan sanksi. Kalau melanggar maka ia diapa gitu, apa dipotong rambutnya, apa ditegur, apa disuruh bending, disuruh push up dan sebagainya. Yang jelas ada sanksi yang harus digalakkan. Kemudian menjadi kebiasaan. Awalnya terpaksa dengan ditegur, dengan disanksi, akan membudaya, akan menjadi kebiasaan tanpa disadari, membersihkan dan membuang sampah pada tempatnya itu sebagai sebuah yang rutinitas kebiasaan. Sehingga dari kebiasaan akan menjadikan karakter. Suka akan kebersihan dan tidak nyaman melihat sampah yang ada berserakan di samping kita. Kemudian menjadi budaya masyarakat yang berbudaya hidup secara bersih, secara higien. Inilah yang diharapkan. Sehingga pembiasaan-pembiasaan dalam pembudaya karakter ini bisa sebelum dan juga setelah pelajaran. Sebelum pelajaran untuk membaca, sebelum pelajaran untuk berdoa, sebelum pelajaran untuk menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, ya, terutama Indonesia Raya dan lagu wajib yang lainnya, untuk mendukung jiwa patriotik kita. Kemudian kegiatan wajib setelah pembelajaran ini menyanyikan lagu daerah, ya, untuk mengingat hasanah daerah, ya, mengakhiri dengan berdoa. Inilah karakter dan juga pembiasaannya seperti ini. Mungkin kalau adik-adik teman-teman ya yang di sini di sekolahnya kemarin masih ada piket apa enggak itu. Kalau saya dulu ada piket harian. Setiap hari ada piket, siapa yang ngelap jendela, siapa yang nyapu, siapa yang membersihkan papan tulis, itu setiap hari diganti, ya, bergantian gitu. Sehingga ini akan karakter, karena kalau anak-anak sekarang seperti anak-anak kita di rumah gitu kadang tidak bisa nyapu, tidak bisa ngepel, tidak bisa menyetrika, semuanya serba nyuruh orang. Setrika ada laundry dan nyuci ada laundry. Kemudian merapikan rumah ada tukang dan lain sebagainya. Ini perlu dibiasakan lagi. Kemudian kewajiban wajib, ya, seperti upacara dan hari-hari besar nasional, ya, secara periodik ini ada pertemuan wali kelas dan komite pembelajaran, ya, komite sekolah, ya. Kemudian dibiasakan belajar kelompok, ya, baik di sekolah maupun di rumah. Ini ada dukungan sinergi juga dari masyarakat. Nah, pembiasaannya ini melibatkan siswa dan masyarakat memecahkan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekolah, ya. Jadi sambil kita berdiskusi, ya, apa yang harus, misalnya kita sekolah di daerah nanti di depan sekolah ada empang, ya. Kita bersama-sama mungkin dengan RT RW setempat bagaimana mengelola empang tersebut untuk pendidikan dan untuk memecahkan, ya, yang tadinya tidak tergarap menjadi tergarap. Bagaimana itu perlu dukungan sekolah dan juga masyarakat sehingga timbul pendidikan bisa dijadikan sebuah pembelajaran dan alat belajar dari empang yang ada di depan sekolah tersebut atau bentuknya apa selain empang misalnya itu. Nah, kemudian nih pelaksanaan asesmen nasional nanti berbasis komputer dan bersifat adaptif, ya. Pertanyaan yang disajikan pada AKM tergantung pada kemampuan siswa. Ini nanti teman-teman di dalam memahamkan, ya, ke teman-teman di daerah yang akan dikunjungi, yang akan dilatih, ya. Ini perbedaan dari asesmen nasional dengan ujian-ujian yang ada selama ini. Bersifat adaptif test. Jadi yang pertama, setiap peserta mengerjakan soal dalam 3 tahap, ya. Setiap tahap terdiri dari 12 soal. Peserta wajib menyelesaikan setiap tahap untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi harus menyelesaikan yang 12 soal ini untuk mendapatkan 12 soal berikutnya. Nah, di akhir setiap stik, peserta mendapat hasil penilaian yang sudah diselesaikan dengan ketentuan. Jika siswa menjawab benar lebih dari atau sama dengan 50%,
maka siswa akan menerima soal pada stick yang kedua dengan tingkat kesukaran lebih tinggi atau kenaikan satu level. Ini nanti akan otomatis, jadi akan otomatis kalau siswa jawabannya ini lebih dari atau sama dengan 50%, pasti akan bisa loncat ke stick 2-nya. Nah, jika tidak, bagaimana nih? Jika siswa menjawab benarnya kurang dari 50%, maka siswa akan menerima soal pada stick yang kedua dengan tingkat kesukaran lebih rendah, namun tidak menurunkan level soal. Jadi kalau kurang dari 50%, tetap naik stick, tapi soalnya tidak naik. Nah, kalau yang A, ini yang lebih dari 50% akan mengalami kesulitan yang lebih tinggi. Yang kurang dari 50%, maka akan pada level yang sama dengan tingkat kesukaran pada lebih rendah. Nah, ini apa perbedaan ujian dengan asesmen nasional yang sekarang ini. Nah, terkait dengan kebijakan asesmen nasional ini, apa yang harus dilakukan murid, guru, sekolah, dan orang tua? Ini kita pahami semua, teman-teman perlu pahami. Ada terkait kebijakan nasional, apa yang harus dilakukan, apa yang harus kita perbaiki, ya. Persepsi apa yang harus kita dapatkan dari kebijakan asesmen nasional ini. Misalnya dari sisi murid, nah murid ini tidak perlu menyiapkan diri secara khusus ya, untuk asesmen nasional. Jadi murid kelas 6, kelas 9, kelas 12 juga dapat fokus ke jenjang berikutnya. Berarti tadi yang saya katakan. Nah, kalau murid yang sedang diases, ya, kalau SD tadi kelas 5, SMP kelas 8, SMA kelas 11, juga tidak perlu khusus, tidak perlu bimbel, tidak perlu gelisah. Ya. Karena itu nanti bukan mengukur dirinya, tapi mengukur mutu dari sekolahnya. Nah, juga di tahun 2021 ini untuk baseline sekolahnya, titik jemputnya. Sekarang ini sampai di tahap mana sih sekolah tersebut, Pemda tersebut, dan sebagainya. Kemudian buat guru, maka hendaknya meningkatkan kemampuan melakukan asesmen serta melakukan pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter secara lebih utuh. Jadi nanti di dalam membuat soal, di dalam penilaian harian, penilaian akhir tahun, ya, sudah mengacu kepada literasi dan numerasi. Tadi apa dari sisi kontennya, dari sisi konteksnya, ya, mengacu pada soal-soal AKM. Kemudian untuk sekolah ya hendaknya memfasilitasi guru untuk melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran serta memanfaatkan hasil AN ini untuk evaluasi dan perencanaan program. Jadi bagaimana memperbaiki guru ya diadakan bintek, diadakan workshop ya. Bagaimana menyusun soal AKM secara hot ya, untuk pembelajaran di kelas, bagaimana sehari-hari kita tentunya memperbaiki literasi dan numerasinya seperti apa. Ini sekolah, tugas sekolah ya. Bagaimana kita meng-create guru-guru ini menjadi semua melek ya, dengan kebijakan yang baru ini dan mengimplementasikan dalam pembelajaran. Dan ini paling cocok adalah dengan STEAM ya. Kolaborasi antar mapel atau beberapa mapel di dalam memberikan pembelajaran pada KD-KD tertentu ya, bisa berkolaborasi antara pelajaran ekonomi, matematika dengan pelajaran seni budaya misalnya. 3 pelajaran dalam satu kompetensi dasar yang akan diajarkan ke siswa melalui proyek ya. Proyek-proyek yang berbasis proyek pembelajarannya. Ini sangat menarik sekali yang berpusat kepada siswa. Bagaimana biar siswa menggali, mencari dan memberikan sebuah simulasi dan juga konklusi simpulan-simpulan tentang pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian dari sisi orang tua tidak mencari bimbel, tidak mencari buku-buku latihan yang bertumpuk-tumpuk di rumah. Ya. Lebih baik mendorong anak untuk membaca secara luas dan mengembangkan minatnya secara mendalam. Dibaca apa aja, semua buku-buku, tadi buku-buku yang di belakangnya Pak Mul itu dibaca semua Pak Mul ya. Jadi pinter gitu. Jadi semuanya dibaca, baca buku sekarang kan tidak harus membeli, banyak buku-buku digital yang tinggal kita
download dan kita baca. Nah, kemudian ini menentukan hasil asesmen nasional. Laporannya seperti apa? Pelaporan hasil asesmen nasional ini dielaborasi dengan sumber data yang akan menjadi profil atau rapor pada level satuan pendidikan dan atau daerah, provinsi atau kabupaten kota, tidak untuk laporan individu peserta didik. Jadi tadi murid tidak perlu cemas karena tidak menilai peserta didik. Yang pertama, dari sisi AKM literasi membaca, maka nanti akan ada rata-rata skor literasi teks. Kemudian selain rata-rata ada presentasi murid yang memiliki tingkat literasi membaca di atas standar. Jadi nanti laporannya akan literasinya rata-ratanya berapa, kemudian persentase yang sudah di atas standar berapa persen. Kemudian literasi numerasi juga demikian, akan ada rata-rata skor numerasi dan juga presentasi murid yang di atas standar. Kemudian untuk survei karakter, maka indeks karakter murid yang menggambarkan profil pelajar Pancasila. Survei lingkungan belajar akan menggambarkan 5 indeks, indeks mutu pembelajaran, indeks perbaikan pembelajaran, indeks keamanan satuan pendidikan, indeks inklusivitas satuan pendidikan, dan indeks pelibatan warga sekolah dan masyarakat. Nah, ini berupa indeks-indeks. Ini adalah laporan yang nanti akan disampaikan ke sekolah pada komponen-komponen asesmen nasional ini. Kemudian asesmen nasional ini, jadi hasilnya untuk tahun 2021 ini sebagai pemetaan awal, kemudian hasil dari asesmen nasional ini tidak digunakan untuk menilai prestasi murid ataupun kinerja guru ataupun kinerja sekolah. Walaupun yang dinilai untuk AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar adalah murid, untuk guru hanya survei lingkungan belajar. Ini tidak menilai, sama sekali tidak menilai, karena tadi laporannya hanya berupa rata-rata, persentase, dan indeks. Laporan hasil asesmen nasional ini diberikan kepada guru dan sekolah sebagai alat untuk mengevaluasi dan perbaikan pembelajaran. Maka murid, orang tua, guru, dan sekolah tidak perlu cemas. Ya, sekali lagi tidak perlu cemas, tapi mempersiapkan tetap, tapi tidak perlu cemas seperti akan kiamat gitu. Maka kita santai saja memahami ini, santai saja melaksanakan, namun tetap sesuai dengan target-target yang sudah sekolah canangkan. Pelaporannya seperti apa? Ini pelaporan asesmen nasional, ya, seperti barusan, ya. Pada level sekolah sebagai alat refleksi sekolah, pada laporan ini tidak menilai individu, laporan pada level daerah ini untuk refleksi pemerintah daerah, sekali lagi tidak untuk meranking sekolah. Jadi tidak ada nanti di daerah itu ranking sekolah A, ranking berapa, sekolah B, ranking berapa, tidak ada seperti ujian nasional. Nah, pada sesi terakhir ini informasi teknis. Kemarin Pak Mulyadi menyampaikan yang untuk mengupgrade pengetahuan tentang dan juga bagaimana cara melaksanakannya. Maka di sini di bagian kedua ini waktunya tinggal setengah jam. Saya sampaikan, nanti mungkin ada yang mau bertanya sehingga akan saya percepat sedikit. Teman-teman mau secara ini karena terbiasa digital, ya, anak-anak sekarang teman-teman semua kan generasi Android, ya, generasi digital, sehingga nanti mencari sumber-sumber dan memberikan literasi kepada anak-anak, murid-murid juga lebih cepat lagi, ya. Nah, ini skemanya seperti apa? Tanggung jawab sekolah ini untuk asesmen nasional ini mensosialisasikan ke orang tua, menyiapkan infrastruktur, mendata peserta, persiapan dan sinkronisasi, penunjukan proktor dan teknisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Jadwal pelaksanaannya ini
nanti sekitar bulan September sampai Oktober. Nah, ini pendahuluannya dari bulan Februari, Maret, April, Juni seperti kemarin di bulan Maret itu kita di nasional ya sudah memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada sekolah-sekolah di seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Kemudian pengolahannya ini November dan hasilnya penyusunan profil satuan pendidikan ini baru pada bulan Desember. Jadi sebentar lagi ini pelaksananya September sampai Oktober. Kemudian sumber datanya seperti juga UN yang waktu dulu ya, ini sumber datanya. Pertama dari Dapodik kalau dinas, EMIS kalau untuk Kemenak yang dari madrasah, kalau sekolah Dapodik, EMIS ini untuk madrasah. Kemudian di Verval, maka muncul PD data ya, pangkalan data. Kemudian masuk ke BioAN, kalau dulu kan BioUN, masuk ke web ANBK, masuk ke server pusat nanti sebagai pelaksana assessment. Nah, ini rangkaian perjalanan datanya ya. Kemudian ini memerlukan kesiapan TIK ya di masing-masing satuan pendidikan. Jadwalnya ini untuk SMA ini tanggal 13 sampai 16 September 2021 dan bisa jadi satu batch, satu tahap, bisa juga dua batch atau dua tahap. Tergantung dari kemampuan sekolah. Ya. Jadi kalau sekolah mencukupi perangkat komputernya, maka ya mending satu batch aja, satu tahap aja. Jadi hanya 2 hari. Hari pertama ini tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Hari keduanya tes numerasi 90 menit, survei karakternya 30 menit. Jadi 2 hari. Kalau misalnya kan klien kita, peserta kita satu sekolah hanya 45. Nah, kalau di dalam satu sekolah punya 45 perangkat, ya udah 1 hari saja. Kalau tidak, maka 2 batch. Jadi dibagi 2 sesi. Dibagi 2 sesi menjadi 4 hari. Ini hari pertama untuk batch pertama, hari pertama, hari kedua, batch kedua ya hari pertama, hari kedua. Materinya sama dengan yang satu batch tadi ya. Ini kalau misalnya kebutuhan kita tidak mencukupi, kita hanya punya beberapa unit ya. Misalnya 15 unit ya. Nah, ini tidak mencukupi maka dibikin 2 batch. Bahkan masih bisa juga dibikin 3 batch. Tergantung nanti komponen di sekolah. Tapi karena sekarang hanya sampel, saya pikir semua sekolah akan memilih 1 batch saja. Biar tidak rempong, tidak ribet lama-lama. Gitu. Kemudian moda pelaksanaannya, kalau UN itu kemarin itu semi daring, kalau ini AN ini daring dan semi daring. Boleh memilih, nanti sekolah boleh memilih. Kalau daring ini sinkronisasi atau mengunduh soalnya sebelum asesmen tidak perlu. Kalau semi daring diunduh dulu. Koneksi internet selama proses asesmen kalau daring perlu, kalau semi daring tidak perlu, hanya butuh koneksi internet dari servernya saja. Mengunggah hasil kalau daring tidak perlu karena sudah langsung otomatis terunggah, ya. Semi daring perlu diunggah. Semi daring ini persis seperti UN yang kita lakukan 2 tahun yang lalu. Nah, ini pola perjalanannya. Kalau daring, ini nanti sekolah boleh memilih. Ini dari server pusat, maka proktor hanya butuh riset login peserta, penentuan kelompok, penentuan event, rilis token. Peserta memasukkan username, password, token, menyelesaikan soal. Sudah selesai langsung balik ke server pusat. Maka sudah terdata semua di sini. Kalau semi daring, maka server pusat dan server sekolah sinkronisasi dulu. Kemudian proktor melakukan sinkron, reset login peserta, penentuan kelompok, penentuan event, rilis token, mengirim jawaban ke server pusat. Pesertanya memasukkan username dan password, token, menyelesaikan soal. Jadi yang mengirimkan ini dari peserta ke proktor, proktor yang mengupload ke pusat melalui server sekolah. Ini bedanya ya, daring dan semi daring.
Kemudian spesifikasi dan infrastruktur, ini untuk moda daring, ini spesifikasinya baik laptop maupun desktopnya ini ada minimal CPU dual core ya, monitornya, RAM-nya 2 GB, resolusinya tuh minimal 10.024 kali 720, HD free-nya 10 GB ya. Kemudian OS-nya ada bisa Windows, Linux, Chrome dan sebagainya. Kemudian browsernya ini untuk browser Proctor dan juga Exambo browser clean ya, atau browser yang untuk alat untuk aplikasi pembantu browser utama ya. Kemudian bandwidth-nya ini bandwidth internet ya, 12 Mbps per 15 komputer, sehingga tinggal dihitung saja, kalau 45 ya tinggal dikalikan 3. Kemudian stabil selama asesmen nasional berlangsung. Kemudian IP dinamis menggunakan LAN atau WiFi, tinggal dipilih ya. Boleh LAN ya secara ini lebih stabil, boleh juga WiFi kalau jaringan di daerah tersebut memang kuat. Kemudian untuk moda semi daring ini persis seperti moda ujian nasional ya, hampir sama ya, cuman komputer proktornya ini desktop laptopnya, kemudian browsernya, kemudian bandwidthnya ya. Ini semua sudah dispesifikasikan, nanti bisa dipelajari lebih lanjut, nanti saya bagikan PPT-nya. Kemudian unsur yang terlibat siapa saja. Nah, ini yang mengerjakan soal, jadi tidak hanya peserta didik, tapi guru dan juga kepala sekolah. Cuman bagiannya berbeda. Peserta didik, kalau ini kita bicara SMA di kelas 11, yang terdaftar di Dapodik, dipilih secara acak oleh sistem Kemdikbud. Melalui Dapodik, sebanyak 45 peserta utama dan 5 cadangan. Tadi nanti perlu disampaikan teman-teman ke daerah. Jadi tidak semua peserta didik. Kalau dulu kita semuanya ini hanya sampel 45 peserta didik. Kemudian untuk guru, semua guru menjadi responden. Jadi 100% guru harus menjadi responden. Waktu pengerjaannya selama 4 hari dan dilakukan secara daring tanpa pengawasan atau mandiri. Kalau yang peserta didik masih ada pengawasnya. Kemudian apabila guru mengajar di 2 satuan pendidikan, maka mengisi survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang diajar. Jadi kalau peserta didik tadi menyelesaikan 3-tiganya, ada AKM, ada survei karakter, ada lingkungan belajar. Kalau guru dan kepala sekolah hanya survei lingkungan belajar. Kalau guru ngajar di 2 tempat, harus mengisi dua-duanya. Karena karakteristik lingkungan belajarnya kan berbeda. Demikian juga kepala sekolah. Semua kepala sekolah menjadi responden. Waktu pengerjaannya 4 hari, artinya selama 4 hari itu lebih santai ya. Dilakukan secara mandiri tanpa pengawasan dalam daring. Apabila terdapat kepala sekolah yang memimpin lebih dari 1 sekolah, maka juga mengisi survei lingkungan belajar di 2 satuan pendidikan yang dipimpinnya. Karena karakteristiknya berbeda. Nah, kemudian ini peserta asesmen nasional ya, yang sudah terdata tadi. Apabila ada kepala sekolah dan sekaligus sebagai guru di satuan pendidikan, maka akan mengerjakan survei lingkungan belajar di sekolah di mana dia sebagai kepala sekolah dan juga mengerjakan survei lingkungan belajar di sekolah di mana dia sebagai guru. Jadi intinya kewajibannya di mana, ya, dia akan mengisi dua-duanya. Kemudian pergantian peserta. Yang pertama, peserta cadangan dapat menggantikan peserta utama apabila peserta utama berhalangan hadir dengan alasan yang sudah diketahui sebelum hari pelaksanaannya. Peserta cadangan mengikuti asesmen secara penuh mulai dari awal, tidak dapat menggantikan pada sebagian asesmen. Jadi kalau mau mengganti ya secara penuh ya, dari awal. Nah, teman-teman semua, ini tugas-tugasnya yang terlibat selain siswa, guru, dan murid tadi sebagai peserta, ada tim
teknisnya. Ada proktor, ada teknisi, ada pengawas. Proktor ini ada syarat-syarat dan ketentuannya. Proktor ini guru, biasanya wakil kurikulum itu sebagai proktor utama dan stafnya sebagai proktornya. Memiliki kompetensi di bidang IT, kemudian pernah mengikuti pelatihan atau bertindak sebagai proktor-an. Nanti biasanya ada pelatihannya, ada pendampingannya dari dinas provinsi kalau SMA, dinas kabupaten kota kalau SMP dan SD. Bersedia ditugaskan sebagai proktor dan bersedia menandatangani fakta integritas. Kemudian ada teknisi, guru atau tenaga kependidikan. Ini bisa guru, bisa karyawan atau tenaga tata usaha. Sama hampir memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam mengelola LAN, jaringan untuk internetnya, dan juga PC di sekolah. Pernah mengikuti pembekalan sebagai teknisi UNBK dan bersedia mendatangani fakta integritas. Kemudian pengawas dari sekolah lain, unsurnya guru atau tenaga kependidikan, sifatnya adalah pengawas silang. Nah, ini teman-teman untuk unsur yang terlibat. Nah, ini mitigasi masalahnya atau troubleshoot-nya bagaimana? Sekolah yang tidak memiliki sarana, solusinya numpang. Numpang di mana? Sekolah terdekat. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman ke daerah kan ada yang infrastrukturnya tidak lengkap. Nah, segera berkolaborasi dengan sekolah terdekat. Kalau sekolah terdekat tidak ada atau tidak punya juga, maka berkoordinasi nanti dengan kabupaten kota yang menaunginya sesuai dengan kewenangannya. Atau meminjam komputer dari orang tua atau siswa atau dari instansi lain. Ini solusinya. Kalau jaringan internet putus atau listrik padam, maka aplikasi AN akan menyimpan data soal yang sudah dikerjakan. Peserta AN tidak perlu mengulangi soal dari awal. Jadi datanya udah langsung tersimpan, paling nanti hanya pengurangan waktunya saja kalau mengulang di hari kedua. Kemudian jika mati listrik, maka solusinya hubungi layanan aduan PLN, gunakan genset sebagai alternatif, melapor kejadian kepada tim teknis untuk dilakukan penyesuaian jadwal. Jadi bisa di reschedule jadwalnya, karena ini sifatnya daring dan semi daring, tentunya lebih mudah untuk mengelola permasalahan-permasalahan cancel seperti ini ya. Kemudian komputer proktor dan klien rusak nih. Klien ini komputer yang dipakai untuk siswa ya. Saat asesmen berlangsung, maka melakukan pergantian dengan unit cadangan. Jadi ada server cadangan, ada juga klien cadangan. Khusus untuk moda semi daring, maka gunakan VHD ya, backup sinkron, dan mengajukan unlock serial number kepada tim teknis, kemudian melakukan prosedur transfer respon. Ini seperti yang kita lakukan saat ujian nasional. Kemudian gangguan internet ya, diupayakan pengecekan jalur ya, mengganti internet dengan alternatif lain, mengajukan token offline ke tim teknis dan sebagainya. Jika bencana alam, melaporkan kejadiannya kepada tim teknis. Kalau peserta tidak hadir, mengganti dengan peserta cadangan. Penggantian peserta cadangan berlaku sampai dengan akhir pelaksanaan asesmen. Jadi bisa cadangan harus standby. Sedangkan jika masalahnya di masalah aplikasi, maka kita baca lagi nanti panduannya akan dirilis, akan disebarkan oleh para pengawas melalui pengawas pembinanya di kabupaten kotanya. Membaca menu tanya jawab pada laman ANBK. Ada di laman Pusmenjar juga ada tanya jawab ANBK. Nah, ini untuk protokoler kesehatannya seperti biasa 5M kalau siswanya nanti kan mengerjakan di sekolah ya. Persiapannya ini seperti biasa, protokoler kesehatan juga harus tetap disiapkan oleh pihak sekolah. Nah, sekarang di bagian terakhir ini, adakah semacam kisi-kisi untuk mengikuti asesmen nasional? Kapan dan di mana memperolehnya? Nanti teman-teman bisa berkunjung di pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Ini lengkap di sana dibahas. Ini
saya berikan penjelasannya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini masuk. Bapak Ibu, saya singkat saja. ingin memberinya, saksikan tutorial untuk masuk. Nah, ini web dari portal kita ini sudah terhubung ke sudah kita sematkan web di web sekolah, jadi lebih mudah. dan kita akan masuk ke menu perpustakaan digital, di mana pada perpustakaan digital ini kita sudah bisa terhubung dengan portal-portal pembelajaran dari Kemdikbud. Ini ada koleksi bukunya, di antara buku referensi yang dari SMA, ada dari BSE Kemdikbud, dari Puskurbuk, kemudian ada portal rumah belajar, ada web Pusmenjar, dan ada juga e-modul Direktorat SMA. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial penggunaan dari Postar Pusmenjar ini untuk mengenal dan melatih kompetensi kita pada solusi penyelesaian soal-soal assessment kompetensi minimum atau AKM. Ini tinggal kita klik, maka kita akan terhubung ke portal assessment kompetensi minimum dari Pusat Assessment dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Perbukuan Kemdikbud. Dan di sini level yang akan kita pelajari, kita bisa dari level rendah ya, SD, SMP maupun SMA. Karena kita levelnya SMA, kita coba kita mengulik ke soal-soal kelas 10 ya. Dan kita akan menuju ke soal numerasi. Nah, kita klik, maka akan keluar soal numerasi ya, untuk kelas 10. Nah, di sini ada bangun geometri. Ini yang bagian pertama, geometri dan pengukuran, kemudian aljabar dan data dan ketidakpastian. Kita misalnya ingin melihat soal-soal bangun geometri yang ada 12 soal ini, maka tinggal kita klik memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, di sini kita sudah terhubung dengan soal yang pertama dari numerasi kelas 10 level 5 dengan kompetensi yang diukur, memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, di sini kita disajikan pada sebuah konstruksi jembatan ya. Ini jembatan rangka baja adalah struktur jembatan yang terdiri dari rangkaian batang-batang baja yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. Nah, ini ada tipe part ya, tipe hoof, tipe one. Nah, di sini masing-masing spesifikasinya kita baca dengan cermat, dengan teliti ya. Kemudian ada gambar sketsanya, maka kita disuruh untuk menjawab ya. Untuk menerapkan desain jembatan tipe one dibutuhkan tambahan rangka baja pada sisi jembatan sepanjang berapa meter. Nah, di sini kita bisa hitung dari sisi ini maksimum menjawabnya 100 karakter. Nanti teman-teman semua bisa mengeksplorasi ya, dan ketika sudah didapatkan ya, hasil dari perhitungan numerasinya, maka bisa dicocokkan dengan pembahasannya. Di sini kunci jawabannya ternyata dibutuhkan 11. Lanjutkan, ini kalau soal-soalnya banyak, semuanya ada di web Pusmenjar, baik ini literasi atau numerasi. Misalnya ini mengakses misalnya kita ingin belajar dan numerasi soal-soal ya, tentang literasinya, menemukan informasi. Di sini ada mengakses dan mencari informasi dalam teks.
ada mencari dan memilih informasi yang relevan. Ada 6 soal dan 4 soal. Kita kalau misalnya ingin melihat soalnya, tinggal kita klik, maka kita akan terhubung pada soal-soal literasi pada bagian menemukan informasi, khususnya mengakses dan mencari informasi dalam teks. Di sini ada model soal pilihan ganda kompleks. Di sini ada adegan 1 ya, bisa dibaca dengan seksama, adegan 2, adegan 3, adegan 4, adegan 5 ya, tentang ya, baik, intinya di web Pusmenjar ini sudah disiapkan seluruh latihan-latihan AKM-nya, baik itu literasinya maupun numerasinya, yang bisa kita akses kapan saja, di mana saja. Silahkan nanti teman-teman ya bisa mengaksesnya, tinggal klik di browser Pusmenjar AKM gitu, nanti akan dibawa ke portal tersebut. Di situ akan banyak sekali contoh-contoh soal, baik itu tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA, dengan model-model literasi dan numerasinya. Dan lebih mudahnya lagi, sudah ada kunci jawabannya. Jadi nanti guru bisa mengeksplor dulu cara menjawabnya, kemudian betul apa salahnya ada di kunci jawabannya. Sehingga tidak perlu bimbel-bimbel atau bimbingan-bimbingan yang menawarkan 1001 soal AKM ya. Menawarkan soal-soal bermodul-modul, itu tidak perlu karena tidak relevan. Nah, kalau yang dari Pusmenjar kan nanti yang akan mengakses juga Pusmenjar, maka kita belajar dari soal-soal yang sudah disiapkan oleh Pusat Asesmen Pembelajaran Kemdikbudristek. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya buat teman-teman semua. Tadi agak panjang karena memang secara penuh saya sampaikan itu apa, mengapa, dan bagaimananya, serta tahapan-tahapan sampai tuntas, dengan harapan dapat membekali ya teman-teman semua nanti untuk pengetahuan awal, dan nanti ini saya share ke Pak Mul untuk dipelajari lebih lanjut. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anas, luar biasa sekali tadi materinya gitu ya. Alhamdulillah kami di SLI, baik fasilitator maupun kawan SLI, mendapatkan gambaran yang utuh terkait dengan bagaimana kemudian asesmen nasional itu dilaksanakan. Apalagi nanti juga dilaksanakannya ketika teman-teman sedang di daerah ya Pak ya, sekitar bulan September begitu. Semoga ini bisa menjadi pembekalan yang luar biasa buat teman-teman, nantinya bisa membekali guru-guru di daerah untuk mempersiapkan AKM di sekolah masing-masing. Baik, begitu mungkin ada yang saat ini kita buka pertanyaan ya Pak Anas ya. Ya, silakan. Dari kawan SLI, bila ada yang ingin ditanyakan atau didalami terkait dengan materi yang baru saja disampaikan, saya persilahkan. Baik, apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Sudah. Izin bertanya, Mbak. Oke, baik. Ada Mas Dharma, silakan Mas Dharma. Baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya terima kasih banyak Pak atas Pak Anas atas materinya, paparan materinya. Di sini saya mau bertanya perihal AKM terutama karena kami LCLI 4 ini berkonsentrasi kepada literasinya kayak gitu. Jadi mungkin pertanyaannya akan fokus ke literasinya Pak. Nah, yang mau saya tanyakan, AKM kan adalah asesmen yang orientasinya adalah kompetensi gitu. Nah, sebelum kita konsultan literasi di daerah, saya sendiri perlu tahu rasanya untuk bagaimana cara kita mengakses atau mengetahui kompetensi anak sebelum kita melaksanakan asesmen kompetensi.
terutama asesmen AKM sendiri kan Bapak bilang tadi di kelas 5, khususnya di SD. Terus kalau yang kelas 1, 2, 3, 4, dan 6, bagaimana pelaksanaannya? Dan juga kompetensi itu bagaimana penilaian awalnya, sehingga kita tahu kompetensi awal anak itu bagaimana. Seperti itu. Mungkin itu sebelumnya Pak, dikembalikan. Terima kasih. Baik, bagaimana Pak Anas? Apakah akan langsung dijawab atau kita tunggu beberapa pertanyaan dulu? Silakan, kalau ada yang lain silakan barangkali nanti bisa dikolaborasi pertanyaannya. Kalau ada yang lain, kalau enggak ya ada enggak yang lain? Boleh, kita tampung dulu ya Pak ya. Teman-teman yang lain apakah ada pertanyaan? Oke, sepertinya kita jawab dulu pertanyaan dari Mas Dharma ya Pak ya. Baik ya, terima kasih Mas Dharma ya untuk pertanyaannya. Jadi kalau yang diwajibkan dalam sebagai peserta untuk asesmen nasional, asesmen kompetensi yang terdiri dari salah satunya tadi asesmen kompetensi minimum atau AKM, itu memang kalau SD kelas 5, SMP kelas 8, kemudian SMA-nya kelas 11. Itu nanti akan mendapatkan treatment secara nasional. Nah, bagaimana kita cara mentreatment dan juga mengukur tadi kompetensi awal ya, anak-anak. Jadi kita namanya itu ada assessment diagnosis ya. Bagaimana kita mendiagnosa pemahaman anak-anak ya. Ya seperti kita juga membuat soal-soal atau membuat penilaian assessment kepada anak ini. Kalau yang kemarin kita hanya pengetahuan ini adalah misalnya secara sederhana ibu kota negara ada di mana, ya kan? Pangeran Diponegoro lahirnya tahun berapa, perangnya di mana, kejadiannya kapan. Itu kan yang hanya ngeses kepada pengetahuannya saja, hanya tidak berpikir komparasi, tidak berpikir literasi secara luas. Nah, maka kelas-kelas yang tidak diakses secara nasional, namanya misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 bagaimana. Nah, itu ada namanya nanti akan dikembangkan asesmen kelas, ya, asesmen pembelajaran kelas. Jadi seperti juga sekarang ini ada penilaian hariannya, ya, penilaian harian masing-masing guru, masing-masing mata pelajaran akan mengakses kan setiap harinya. Nah, memang program dari Mas Menteri ini, Kemendikbudristek ini adalah dibalik gitu. Jadi dari asesmennya kemudian baru nanti akan pembelajarannya. Kan kalau kita lihat asesmen nasional ini dengan tadi paradigma yang saya sampaikan, maka dia itu akan pasti merubah kurikulumnya. Maka jangan heran besok tahun 2021 ini akan ada penyederhanaan kurikulum. Penyederhanaan kurikulum termasuk pola-pola pembelajarannya yang sekarang diterapkan di 111 kabupaten kota sebagai kabupaten kota sekolah penggerak. Itu nanti akan ada cara pembelajaran yang berbeda. Kalau sekarang ini kan belum diajarkan bagaimana tadi literasi dan numerasinya, tapi nanti sudah diakses dengan literasi dan numerasi yang kompleks, sehingga sebenarnya untuk ini jadi tidak adil, pembelajarannya belum dilakukan, tapi penilaiannya sudah dipaksakan. Nah, maka dengan adanya asesmen nasional ini nanti akan merubah tadi pola guru di dalam memberikan pembelajaran di ruang kelas atau di ruang maya ketika online. Jadi ketika guru di dalam memberikan menyusun evaluasinya secara periodik ya harus tadi bertumpu kepada literasi dan numerasinya sebagai alat ukur untuk mengukur kemajuan pembelajaran di kelas di setiap level, di setiap KD gitu. Nah,
Bagaimana caranya? Tentunya nanti ke depan akan ada pelatihan-pelatihan di dalam menyusun soal secara literasi dan numerasi. Apalagi ini ada konsultan literasinya. Nah, ketika disusun soal-soal kita untuk mendiagnosa kemampuan anak, kalau belum berbasis antar mata pelajaran ya bisa aja dengan masing-masing mata pelajaran. Yang kemarin hari-hari belakangan kita hanya mendengar kalau literasi ya tugas guru bahasa Indonesia, pasti larinya ke sana. Tapi sekarang ini seluruh guru harus memberikan literasi, memberikan tambahan narasi, pengetahuan kepada anak-anaknya dengan permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks. Sekarang untuk mengukur awal, mendiagnosa anak, tingkat literasinya seperti apa, berarti kan kita harus memberikan sebuah stimulus, diberikan daftar sebuah narasi bacaan, beberapa paragraf, maka nanti anak-anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang kompleks itu diberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang kompleks yang tidak hanya menyebutkan dan mendefinisikan aja. Ketika anak nanti bisa menguraikan antar paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3, maka dia berarti sudah memiliki kecakapan di dalam literasinya. Tapi kalau jawabannya fokus pada satu masalah dan tidak komparatif, tidak berurutan, maka dia berarti pada tingkatan yang belum mempunyai kompetensi literasi. Jadi nanti ada 4 kategori hasil daripada literasi dan numerasi anak. Yang pertama itu kategori perlu intervensi. Kemudian yang kedua ini kategori dasar atau standar tingkat dasar. Yang ketiga itu adalah cakap. Yang keempat adalah tingkat mahir. Berarti ketika anak, misalnya kita berikan tadi narasi 5 paragraf sekaligus. Kemudian diberikan sebuah pertanyaan yang terstruktur gitu. Maka ketika anak bisa memberikan jawaban sesuai dengan narasinya yang terhubung secara holistik, nyambung dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 5-nya, dia ibaratnya bisa mengetahui, memaknai bacaan tersebut, maka dia ada di kategori mahir. Dia bisa ini sebagian besar, misalnya 75% jawabannya runut, ada di tingkat cakap. Kalau hanya memberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan paragraf-paragrafnya, tidak secara holistik nyambung dari 1 sampai ke 5 itu, maka dia ada di berada dasar. Kalau jawabannya acak-acakan hanya sesuai dengan selera anak, maka dia perlu intervensi. Intervensi itu berarti butuh bimbingan. Berarti nanti guru akan membimbing secara langsung. Ketika pada pembelajaran sosial, misalnya pembelajaran sejarah, maka makna daripada sebab akibat yang akan dijabarkan Kenapa sih kok terjadi perang di Ponorogo? Mengapa? Bagaimana jika kamu hidup di zaman tersebut dikomparasi dengan keadaan sekarang? Nah, itu dikomparasi dengan keadaan sekarang. Keadaan sekarang kan juga sebenarnya setiap politik itu sama dengan keadaan-keadaan yang lalu. Nanti anak-anak akan mengambil komparasinya. Jadi sudah melibatkan literasi-literasi yang integral secara komprehensif bisa membandingkan baik dari masa ke masa sebab-sebab kejadiannya. Itu kalau di dalam pelajaran-pelajaran yang sifatnya adalah sosial maupun sejarah. Nah, kemudian kalau di pelajaran-pelajaran yang sains maka akan ada di situ juga perpaduan dengan numerasinya sekaligus.
Dan setiap pelajaran itu kan ada juga berhitungnya. Tapi ini nanti akan berbeda ya. Berbeda tadi kan kalau yang soal-soal numerasi itu kan ada konstruksi-konstruksi ya, konstruksi ada geometri, ada aljabar, ada ini. Semuanya itu dirangkai juga dengan literasi yang panjang ya, narasi yang panjang. Nah, ini memang membutuhkan pelatihan ya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan akan ada itu apa saya bilang nanti akan ada fasilitator-fasilitator juga literasi. Sekarang juga sedang digalakkan GLS ya, Gerakan Literasi Sekolah dan juga Gerakan Literasi Nasional. Ini di kementerian terutama di Direktorat SMA juga ada timnya. Namanya tim Gerakan Literasi Nasional. Nanti akan terjun untuk apa? Untuk mendampingi Bapak Ibu di daerah tentunya karena tadi membalikkan kurikulum yang sebelumnya disusun dulu struktur kurikulumnya, narasinya, bagaimana sistem assessnya, penilaiannya, kemudian keterkaitannya, baru ujiannya ya. Sekarang dibalik, orang sudah memikirkan literasi dan numerasi yang sebelumnya guru-guru tidak mengajar di sekolah seperti itu. Jadi itu pada tahapannya nanti akan ada rumusannya. Jadi yang terpenting adalah tingkat daripada dasar yang akan diakses itu berupa kategori tadi, apa kategori intervensi khusus, apa dasar, atau cakap, atau mahir. Ibaratnya kalau nilai ya berarti kalau intervensi khusus nilainya masih D, dasar nilainya C, kalau cakap nilainya B, mahir berarti nilainya A. Jadi akan harus berlatih gitu, harus berlatih. Anak-anak juga harus berlatih, guru juga harus berlatih nanti memberikan treatment pembelajarannya dan penilaiannya untuk mendiagnosa anak-anak. Nah, sekarang kan belum, berarti kelas 1 sampai kelas 10 ya udah diuji aja dengan kalimat sederhana dulu pengetahuannya ya. Pengetahuannya seperti apa ya. Seperti ujian biasa kita, kalau dia sudah bisa di atas 75%, naik tadi kolaborasinya naik ya. Jadi tidak hanya pengetahuan saja tapi juga yang lebih hot mengapa, bagaimananya, tidak hanya apanya saja. Mengapa dan bagaimana harus ditanyakan itu untuk mendiagnosa anak-anak sudah ngerti belum sih ini literasinya. Itu mungkin Mas Dharma ya. Baik, terima kasih Pak Anas, sangat mencerahkan gitu ya. Jadi nanti semoga teman-teman bisa mempraktekkan di daerah masing-masing. Baik, kita mungkin buka untuk satu pertanyaan lagi ya Pak ya, karena sudah mau jam 3. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin mau didalami terkait dengan materi yang tadi disampaikan? Cukup. Mas Rina, mau nanya? Oke. Silahkan dibuka mic-nya. Oke. Yang mau saya tanyakan Pak, terkait dengan asesmen nasional itu sendiri, dipersiapkan untuk guru itu sendiri. Kan tadi dijelaskan bisa offline gitu, soal-soal yang disediakan oleh pemerintah itu bisa di-download oleh sekolah-sekolah. Nah, bagaimana sih sebenarnya evaluasi dari asesmen nasional itu? Masih kurang tangkap tadi Pak penjelasannya. Diulang apa? Terima kasih. Diulang pertanyaannya apa? Pertanyaannya tadi berdengung. Mic-nya apa berdengung itu. Matiin dulu. Udah. Oke. Terkait dengan evaluasi dari asesmen nasional itu sendiri Pak, itu tadi kan ada 2 tahap nih. Ada yang sekolah bisa melakukan penilaian asesmen nasional itu dengan cara online, dan ada yang soalnya
bisa di-download dulu, nanti dikerjakan oleh sekolah gitu, secara offline gitu. Nah, ini yang belum saya pahami seperti itu. Masih kurang jelas, Pak. Oh, ya ya. Jadi itu namanya daring dan semi daring. Jadi yang pertama itu daring seperti kalau kita melaksanakan misalnya sekarang ujian UTBK itu. Atau ujian yang sekarang ini menggunakan Google Form, menggunakan Microsoft Form ya. Itu kan daring. Jadi dimanapun asal ada internet bisa gitu kan. Itu kekuatannya salah satunya adalah kekuatan internet. Udah harus wajib nanti langsung bisa. Jadi kalau guru-guru nanti mengerjakannya itu kan diberikan tempo sampai 4 hari. Jadi lebih santai gitu. Karena guru itu kan tidak di-assess tentang literasi numerasinya, tapi hanya pengetahuan iklim dan budaya sekolah. Jadi jawablah dengan jujur apa adanya karena akan ditanya oh sarananya di sekolah seperti apa pilihannya A, B, C gitu atau boleh memilih salah satu atau boleh dua-duanya. Nanti bertanya tentang kondisi real sekolah gitu. Kemudian itu bisa dilakukan daring atau semi daring. Jadi kalau daring tadi langsung dari server pusat ke HP atau laptop peserta ujian. Itu daring. Kemudian yang kedua, semi daring. Semi daring itu mampir itu. Jadi sama-sama online juga itu. Jadi dari server pusat akan disinkronkan ke server sekolah. Nah, dari server sekolah nanti setelah sinkronisasi maka soalnya akan ada di server sekolah, tapi pengerjaannya juga harus waktu itu juga gitu. Tidak bisa di-download dulu secara offline terus kapan aja mengerjakannya sesuai kehendak sekolah nggak bisa itu. Jadi tetap harus tersinkron dengan server pusat ya. Waktu dan ininya tetap harus sama dengan yang lainnya. Jadi artinya melalui server sekolah ngambil dari server pusat, server sekolah nanti mendistribusikan ke jaringan yang ada di anak-anak itu bisa tanpa internet, artinya pakai LAN tadi, pakai jaringan kabel gitu. Jadi nanti anak-anak akan dibagi oleh proktor melalui server sekolah. Kemudian hasilnya nanti kan terkumpul di server sekolah, diupload secara online juga ke server nasional. Jadi kalau mau lebih mudah ya daring murni, lebih mudah, tidak perlu sinkron, tidak perlu dua tahap gitu. Kalau semi daring kan sebenarnya 2 tahap itu. Diambil dulu oleh server sekolah, baru didistribusikan ke klien, ke peserta. Kalau daring itu berarti langsung ya. Langsung tanpa menggunakan server sekolah. Itu penjelasannya ya Ibu, Mbak, Adik. Satu lagi boleh, Mbak? Boleh. 2 lagi juga boleh. Terkait dengan asesmen nasional ini, apa sih yang perlu dibekalkan kepada pendidik nanti untuk menanggulangi gitu dari maksudnya kesulitan-kesulitan apa yang sekiranya bisa kami berikan nanti pembekalan kepada guru atau sekolah terkait dengan penyelenggaraan asesmen nasional itu sendiri, Pak? Dari sisi teknisnya atau dari sisi kontennya? Dua-duanya. Dua-duanya. Tadi kan kalau dari sisi kontennya ya kan ya diberikan aja pemaparan tentang dari sisi dari tujuan, manfaatnya, kemudian materinya apa yang akan diberikan dalam asesmen nasional gitu. Nanti PPT-nya saya share ya. Kemudian kalau dari sisi teknisnya ya tadi perangkatnya harus ada. Kita kan misalnya dalam satu sekolah itu muridnya ada 100 siswa. Maka nanti yang akan diambil berarti ada 45 siswa. Nah, 45 siswa kalau mau satu sesi atau hanya 2 hari saja maka minimal butuh 45 komputer yang terkoneksi internet. 45 klien itu. Nah, itu yang tadi spesifikasinya nanti saya share spesifikasi komputernya.
itu butuh itu kalau mau satu. Tapi kalau punyanya cuma separuhnya, berarti kan harus gantian tuh. Maka harus 2 sesi. Berarti kalau 2 sesi, karena satu sesi itu ada 2 hari, harus 4 hari gitu. Itu untuk dari sisi teknisnya. Tadi kalau dari sisi mitigasi masalahnya ya, oh kalau kebakaran, ada bencana alam ada penundaan. Listrik mati, yang sudah dikerjakan tetap dilanjutkan di hari keduanya. Bisa di-cancel dan dijadwal ulang. Semua nanti kalau tidak punya, nanti misalnya di daerah terpencil, tidak punya alat, harus segera, ini tim fasilitator berkoordinasi di kabupaten kota, dinas pendidikannya. Kalau SMP di dinas pendidikan kabupaten kota, ngadep Bapak, Ibu, kami nggak punya perangkat nih, mau ujian nasional, mau asesmen nasional. Gimana caranya? Mohon pencerahannya. Nanti kan apa dibantu komputer atau menumpang atau dipinjamkan, nanti tergantung kebijakan daerah. Yang pasti daerah pasti mensupport karena pemerintah ini amanah undang-undang kan, amanah undang-undang, amanah regulasi, harus ada asesmen nasional. Kalau evaluasinya seperti apa? Belum ada evaluasinya. Asesmen nasional ini baru pertama kali akan dilakukan di tahun ini. Jadi nanti apa berantakan atau apa ibaratnya sistematis dan lancar gitu, semuanya bisa mengikuti dan semua bisa melaksanakan atau malah tidak bisa. Nah, nanti evaluasinya setelah bulan September Oktober tadi. Jadi sekarang kita kan belum pernah mengadakan asesmen nasional. Yang ada adalah ujian nasional yang kemarin itu banyak dikeluhkan dari sisi soalnya, pendistribusiannya, atau dari sisi pembebanannya kepada peserta didik, ya, sehingga tidak nyaman dan sebagainya. Ada kecurangan dan lain sebagainya karena buat ranking. Nah, sekarang belum ada evaluasinya. Nah, secara teknis nanti ya disampaikan aja tadi apa yang saya sampaikan dengan paparan PPT ya. Ini loh Bapak Ibu asesmen nasional yang merupakan kebijakan negara kita saat ini ya, dengan regulasi yang ada ya. Insya Allah nanti semuanya akan mendukung. Nah, itu beban apa 55 slide nanti bisa dipaparkan sama siapa namanya? Mbak? Iya, sama Mbak siapa? Rina, Pak. Ya, Mbak Rina nanti justru sebagai duta ya, kami terbantu ya. Saya ini kan fasilitator nasional ya di Direktorat SMA, nanti sudah memberikan pencerahan ya, diimbaskan lagi sehingga harapannya semuanya tercerahkan, semua melek ya untuk asesmen nasional ini, terutama untuk peserta didik ya, asesmen kompetensi minimum dalam hal literasi dan numerasi, baik dari sisi kontennya maupun perangkat-perangkat yang akan digunakan dan teknis pengerjaannya. Mungkin itu ya Mbak siapa Dina Murni. Mas Rina, Pak. Pak, iya kan lupa mulu ini ya. Ya udahlah. Terima kasih. Cukup, Pak. Cukup, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Pak Anas. Ya, terima kasih Pak Anas. Tadi kita sudah banyak menggali begitu ya terkait dengan bagaimana kemudian asesmen nasional ini akan dilaksanakan begitu. Yang disampaikan tadi juga bahwa ini baru pertama kali ya Pak ya, tahun pertama begitu. Ini juga menjadi tantangan bagi pendidik kita di berbagai daerah bahwa memang untuk hal yang pertama ini biasanya sulit, tapi insya Allah dengan terima kasih Pak Anas yang sudah menyampaikan terkait dengan asesmen nasional, terutamanya yaitu AKM atau asesmen kompetensi nasional. Semoga ini bisa menjadi bekal yang baik untuk teman-teman atau kawan SLI Angkatan 4 yang nantinya akan berangkat ke daerah dan menyampaikan kembali kepada guru-guru di daerah begitu ya Pak ya. Ya, siap. Semoga di ilmu jariah buat Pak Anas sendiri dan juga nanti teman-teman bisa semakin banyak berkontribusi dan juga berkolaborasi dengan guru-guru di daerah seperti itu. Baik, terima kasih Pak Anas. Mohon maaf kita tidak berasa tadi ya dari pukul 1 sampai
sampai hari ini sudah pukul 3 begitu, dan banyak sekali hal-hal mudah bisa lebih banyak lagi belajar dan juga nanti bisa mengaplikasikan di daerah gitu ya Pak ya. Oke, untuk itu kita boleh biasanya nih Pak, kalau di pembinaan kawan SLI, teman-teman kawan ini kreatif untuk memberikan apresiasi gitu ya Pak ya. Nah, ini ada memberikan apresiasi. Boleh silahkan teman-teman kalau ada yang ingin memimpin apresiasinya untuk Pak Anas. Iya Pak, jadi kita mau kasih apresiasi buat Bapak dengan good job. Bareng-bareng ya. Oke, kita kasih good job buat Pak Anas. Mik. Oke, 1, 2, 3. Kita kasih good job. G-O-D, J-O-B, good job, asik, good job, asik. Makasih Pak. Ya, sama-sama, terima kasih. Saya cukup terhibur ini dengan good job-nya. Silahkan. Betul Pak, memang alhamdulillah kawan-kawan ini kreatif sekali gitu ya. Jadi menambah keceriaan kita hari ini juga nanti juga bisa jadi contoh untuk guru-guru di daerah bagaimana menjadi guru yang menyenangkan dan kreatif. Baik, terima kasih untuk Pak Anas. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Pak Anas. Kemudian memang kita bisa ketemu secara plan ya Pak ya, kalau berkesempatan begitu lebih banyak lagi bisa berdiskusi dan juga menggali banyak hal apa yang sudah kita bahas seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman semua, kita tutup kegiatan hari ini dengan alhamdulillah.